Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa dan luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siswa kelas 10 yang berbahagia dan yang Bapak sayangi. Setelah pada hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran daring, yaitu bukan tatap muka, tetapi tidak mengurangi semangat untuk belajar kita. Tema pembahasan kali ini yaitu masalah dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Wah Rasulullah SAW di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Wahyu yang pertama disampaikan melalui Jibril, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Pertama, akidah. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diemban kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan dan tak tergoyahkan. Ajaran pokok yang kedua yaitu akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik, ideal. Sejak sebelum menjadi Nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur, sehingga diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, minum minuman keras atau khamar, berzina, membunuh dan kebiasaan buruk lainnya untuk ditinggalkan. Selain karena pribadi Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kita masuki strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Strategi dakwah Rasulullah terbagi menjadi dua. Dakwah secara rahasia atau diam-diam. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, al-dakwah bil al-sir. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Orang-orang pertama atau ashabikul awalun yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya adalah Siti Khadijah atau istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, adik sepupu, Zaid bin Harithah, pembantu yang diangkat menjadi anak, dan Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan sahabat. Berdakwah secara diam-diam atau rahasia ini dilaksanakan Rasulullah selama lebih kurang dari 3 tahun. Setelah memperoleh pengikut dan dukungan dari keluarga dan para sahabat, selanjutnya Rasulullah mengatur strategi dan rencana agar ajaran Islam dapat diajarkan dan disebarluaskan secara terbuka. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang,
memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut seruannya, kemudian ia berpaling kepada sekumpulan orang sambil berkata, "Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit atau sapa ini dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami." Ia lalu berkata, "Wahai bangsa Quraisy, selamatkan dirimu dari neraka. Saya tidak dapat menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya peringatkan Anda sekalian akan siksaan yang pedih." Ia menambahkan, "Kedudukan saya seperti penjaga yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlari kepada kaum untuk menyelamatkan dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang." Seiring dengan itu, turun pula wahyu Allah agar Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan dan terbuka. Mengenai hal tersebut, Allah berfirman, "Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah yakin bahwa sudah saatnya ia dan pengikutnya untuk menyebarkan ajaran Islam secara terbuka dan terang-terangan. Dari kalangan keluarga, ia mengajak paman termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal yang terkenal dengan sangat menentang dakwah Nabi. Mereka menolak mentah-mentah ajakan Rasulullah SAW. Melihat kenyataan tersebut, Abu Lahab, Abu Sufyan dan kalangan bangsawan serta pemuka Quraisy lainnya meminta agar para penyair-penyair Quraisy untuk mengolok-olok dan mengejek. Selanjutnya reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ada beberapa alasan kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Kebiasaan tersebut sudah mengkristal dan berakar. Mereka sangat sulit diberikan pemahaman bertauhid. Tuhan bagi mereka diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala yang mereka buat sendiri sejak ratusan tahun lalu. Fanatisme terhadap ajaran leluhur jelas-jelas telah menenggelamkan mereka ke dalam kesesatan yang nyata. Tiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Kekuasaan dan pengaruh selama ini mereka dapatkan dengan menghalalkan segala cara. Tentunya sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah SAW. Itulah sebabnya mereka mati-matian mempertahankan eksistensi keberadaan mereka untuk menolak Rasulullah SAW.